Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, terutama para guru besar, para dosen, para pimpinan, dan juga seluruh Civitas Akademika UN Sunan Gunung Jati Bandung, dan tentunya yang teramat dibanggakan dan senantiasa didoakan untuk Abah, semoga senantiasa dipanjangkan usianya, dan juga seluruh tentunya para pimpinan kita juga dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya. Hadirin rahimakumullah, setiap orang pasti punya cerita masa lalu, dan masa lalu setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang masa lalunya itu dipenuhi dengan sesuatu yang bernilai positif dan di situ menjadi pelajaran buat orang lain. Tapi ada juga yang orang itu punya sisi kelam dari masa lalu itu, dan tentunya dia menginginkan bahwa semua sisi kelam yang telah ia lewati itu mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai manusia, kadang-kadang kita suka bercerita terkait dengan masa muda kita, masa lalu kita. Hanya ketika kita bercerita terkait dengan masa lalu kita itu, ada yang diceritakan sesuatu yang positif, tapi juga ada yang kita ceritakan di situ menimbulkan sesuatu yang kemudian menganggap bahwa ada hal yang kemudian nanti menjadi tiruan buat generasi berikutnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita harus hati-hati ketika kita berbicara masalah masa lalu kita. Kenapa? Karena apapun yang telah terjadi itu merupakan milik kita, yang tentunya jika itu perbuatan baik, semoga menjadi catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika itu perbuatan yang kurang baik, maka cukuplah Allah yang telah menutupi aib kita itu. Nah, kadang-kadang ketika seseorang itu berubah dari yang masa kelam kepada masa-masa yang penuh dengan gegap gempita, misalkan masa lalunya orangnya banyak berbuat buruk, maksiatnya banyak gitu. Ketika dia menjadi orang yang baik dan kemudian ada murid, atau dia mengangkat murid, atau orang yang ingin dijadikan muridnya, ia cerita dulu, bapak mah, semua diceritakan perbuatan-perbuatan buruknya itu. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Nabi pernah menyampaikan hal ini agar kita hati-hati dengan cerita masa kelam kita. Nabi menyampaikan begini dalam riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afa
illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa al mujahirin, kecuali para mujahir. Siapa mujahir ini? Lanjutan dari hadis ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan di malam hari. Kemudian Allah menutupi semua kejadian yang terdapat di malam hari tersebut, dan di pagi harinya dia bercerita kepada orang lain kada wa kada. Cerita tadi malam, semalam aku begini loh, begitu loh. Kamu tahu nggak semalam? Nah, orang-orang yang seperti ini dia oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang yang dimaafkan. Kenapa? Karena yang dia ceritakan ini bisa menjadi peluang buat orang lain. Oh, geningan guru orang di baheula teh kitu. Dengan adanya seperti itu, maka dia menganggap mudah terhadap perbuatan beragama. Ah, da bakal dihampura jaga jika guru orang ge baheula mabok. Guru orang ge baheula anu, guru orang ge baheula anu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, dan ini yang kemudian mesti kita perhatikan. Ingat, fa inna syarra yu'di, sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu bisa menular. Dan kapan menularnya? Idza qaso, ketika hal itu diceritakan kepada orang lain. Hari ini ketika kita melihat, kenapa sih hari ini semakin banyak nampaknya berita-berita yang negatif di televisi? Itu karena tiruan, meniru dan meniru. Berita menceritakan anak membunuh kepada ayahnya, membunuh kepada ibunya, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Kenapa? Menganggap remeh perbuatan itu. Ini yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi sebetulnya. Makanya kata Nabi, illal mujahirin, semua akan diampuni oleh Allah, semua yang telah kelam, kecuali ketika dia menjadi orang yang mujahir, orang yang menceritakan hal itu dan hal itu kepada orang lain, sehingga orang lain mengambil sisi itu dianggap hal yang lumrah terhadap berperilaku keagamaan. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, agar kita lebih berhati-hati ketika kita bercerita, ketika kita menyampaikan sebuah amanat kepada murid-murid kita, kepada santri kita, mahasiswa kita, atau anak didik kita, apapun itu, jangan pernah menceritakan peristiwa kelam yang pernah lalu, karena semua itu telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ungkap-ungkap lagi. Sisi positifnya, kalau kemudian di situ ada nilai-nilai pembelajaran yang sifatnya tidak menceritakan semua hal itu, maka ambillah yang dapat diambil pelajaran sebagai dikisahkan kepada anak. Bagaimana misalkan peristiwa dia mendapati hidayah, itu yang kemudian dia ceritakan prosesnya, bukan menceritakan dia perbuatan buruk yang pernah dia lewati, bukan, tapi bagaimana dia mendapatkan asbab hidayah, sebab dia mendapatkan hidayah. Mungkin karena saya duduk dengan ini, kayak saya duduk, sehingga orang itu berpikir, oh dengan duduk dengan orang yang soleh, maka akan bertambah menjadi orang yang soleh. Itu diantaranya. Mudah-mudahan ini walaupun kultum, karena kultum itu adalah kuliah 7 menit, sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya mohon maaf bila ada kekurangan dan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.